Jadi Nabi itu yang terabdul di zamannya daripada umat. Cerdas-cerdas, Masya Allah. Memang desain Allah itu. Coba kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah didakwahkan Nabi Ibrahim, jangan sembah patung, sembahlah Allah, sang pencipta langit dan bumi. Banyak Allah disampaikan dakwah. Tapi tak juga, tetap patung itu juga dari sembah. Sampai satu ketika masuk dia ke tempat peribadatan orang itu, banyak patung-patung, tengok situ. Datang Nabi Ibrahim, dikampainya kepala, bertanggalan kepala, Tuhan orang. Tinggal sebiji, yang tinggal satu yang paling tegaknya, paling besar. Tidak pula dikampak, dibiarkan di situ aja. Habis itu kampak itu digantungkan ke leher. Cobalah cerdasnya Nabi Ibrahim. Besoknya begitu orang tuh sampai ke tempat peribadatan, mengapa bertanggalan kepala Tuhan kita? Ini enggak lain nih. Pasti kerjaan Ibrahim ini. Ditangkaplah Nabi Ibrahim, diinterogasi. Ibrahim, tahukah yang melakukan semua ini? Nabi Ibrahim tenang, dia santai. Cerdasnya Nabi Ibrahim, penjawabnya santai. Loh, kok tanya aku? Tanya nih, itu yang paling besar. Dia kan ada di TKP. Waktu kejadian ini, dia pasti ada di TKP. Pasti dia tahu. Tanya sama dia, jangan tanya sama aku. Tuh, barang bukti pun ada sama dia. Kampak itu gantung leher. Tanya sama dia. Sebetulnya ini pertanyaan menjebak nih. Mereka masuk perangkap. Apa kata dia? Gila kok Ibrahim. Dia kan patung, mana bisa bercakap. Alah, aku apa kalian yang gila? Udah tahu kalian itu patung, nggak bisa bercakap. Menyelamatkan dirinya pun tak bisa. Menghindarkan dari mudarat pun tak bisa. Kalian jadikan dia sebagai Tuhan untuk menyelamatkan kalian. Aku apa kalian yang gila? Terbodoh orang. Mau dibantah. Betul yang dibilang Nabi Ibrahim. Tapi diterima, gengsinya luar biasa. Iya. Gengsi. Orang takabur itu gengsi menerima kebenaran. Terakhir, yang cerita bukan lagi logika akal. Yang cerita adu kekuasaan. Namrud punya kekuasaan. Tangkap Ibrahim, bakar hidup-hidup, campakkan ke api. Bikin kobaran api yang besar. Kumpulkan pula kayu bakar. Apinya tinggi menyala. Campakkan Ibrahim. Bingung, kayak mana nyampakkannya? Dari jauh takut tak sampai. Dokat. Awak pun kepanasan tak sanggup dokat. Jadi gitulah. Cerita kebenaran sama kekuasaan. Kalau cerita kekuasaan gitulah. Penguasa-penguasanya sombong-sombong dengan kekuasaan. Dia pikir dia yang paling berkuasa di dunia. Maka nanti pada hari kiamat ditanya tuh, mana raja-raja hari? Dulu yang ngaku raja, ngaku hebat, ngaku berkuasa, mana? Siapa raja pada hari? Man malikul yaum? Siapa raja hari? Yang boleh sombong itu cuma Allah. Selain Allah, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, tak boleh kita sombong. Marah. Makanya at-takabur ridai kata Allah. Takabur itu ridakku. Ridak itu selendang. Kalau ada itu di adat-adat satu kerajaan, itu pakaian kebesaran raja. Hanya raja yang boleh pakai itu. Siapa yang berani diam-diam mengambilnya kemudian dipakainya, itu sama dengan dia nak mengumumkan perang sama raja. Kira-kira ditangkap, dihukum apa sama raja? Hukum mati lah. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab dahsyat orang-orang yang memakai pakaian kebesaran Allah. Sombong itu pakaian kebesaran Allah. Maka sebetulnya pangkat dan jabatan itu adalah ujian dari Allah.
jangan disombongkan. Berapa lama lah dia berpuasa, setelah itu apa yang terjadi? Begitu tak berpuasa lagi, loyo udah tua dia, loyo duduk kayak orang tahu. Betul nggak? Iya, waktu jadi raja lah semuanya siapa. Begitu selesai jabatan dia, udah tua dia, tak bisa apa-apa, terduduk di kursi roda, macam kena stroke, mana loyo, gitu. Entah ingat pun tak tidak lagi ketika itu. Nah, ini yang sombong tebuah, ya Allah, Masya Allah. Kalau ingat ke situ, ini maunya yang berkuasa, ingat-ingat kemarin, Pak, jangan sombong mereka dengan kekuasaannya. Baik. Dia mengangkatkan derajat orang yang mengikutinya, atau dia mengangkatkan derajat orang yang mengikutinya. Jadi Nabi itu nubuwah, artinya terangkat derajat. Di samping dia afdal daripada umatnya, siapa-siapa yang mengikut dia, derajatnya pun akan terangkat. Bisa juga itu maka disebut dia Nabi bermakna nubuwah. Dan tiap-tiap timbangan fa'il itu bisa untuk isim fa'il, bisa untuk isim maf'ul. Maka fa'il bisa bermakna fa'ilun, bisa bermakna maf'ul. Ini fa'il itu sifat musabbahah, bisa maknanya isim fa'il berarti bermakna fa'ilun, bisa juga bermakna maf'ul. Rahim maknanya rahimun, rahimun maknanya rahimun, yang penyayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim bermakna marjum, maf'ul itu yang dikutuk. Rajim bermakna marjum, yang dikutuk, dilaknat. Rahim bermakna rahimun, isma'il. Dan mengibaratkan musannif dengan nabi, bukan dengan rasul. Musannif kan menyebutkan nabi di situ, tidak rasul. Mengapa begitu? Jadi katanya isyarat kepada bahwasanya berhak sholawat dan salam dengan sifat kenabian, sebagaimana berhak akannya dengan sifat kerasulan. Jadi diibaratkan dengan kata rasul, musannif dengan nabi bukan rasul, dengan kata rasul itu mengisyaratkan bahwasanya berhak sholawat dan salam itu dengan sifat kenabian, sebagaimana juga berhak akan dia dengan sifat kerasulan. Kalau nabi sudah mendapatkan sholawat dan salam, rasul apa lagi? Karena setiap rasul pasti nabi. Kalau nanti dikatakan kepada rasul tidak kepada nabi, nanti rasul saja yang dapat, nabi tak dapat. Karena setiap rasul pasti nabi, setiap nabi belum tentu rasul. Maka dibikin nabi, rasul sudah otomatis masuk di dalam. Itu isyarat ke sana. Dan lagi pula muwafaqah bagi firman Allah, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kan ada nabi, bukan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alar rasul. Tidak pula rasul, ada nabi. Kalau ada nabi, rasul pasti masuk.
Dan nabi itu ialah manusia. Siapa itu nabi? Nabi itu ialah manusia. Berarti jin nggak masuk kategori nabi. Nah, syarat nabi itu manusia. Jin nggak masuk. Hewan apalagi? Laki-laki. Nah, syarat nabi itu harus laki-laki. Berarti perempuan, oma-oma, nah, itu tak masuk. Tak jadi nabi. Bu, nabi laki-laki ya bu, jangan kecil hati ya bu. Memang begitu, bukan bikinan manusia sih, memang begitu. Tidak ada nabi itu yang perempuan, laki-laki. Tapi kalau waliullah ada perempuan, ada. Rabi'atul Adawiyah itu wali-wali Allah itu perempuan. Nah, perempuan bisa. Perempuan bisa jadi wali Allah. Yang merdeka berarti budak tidak termasuk nabi. Mesti merdeka deh. Dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam. Bani Adam. Nah, Bani Adam. Dari Bani Adam. Anak keturunan Adam, anak keturunan Nabi Adam, yang sejahtera, selamat dari yang meliarkan tabiat, maka keluar yang meliarkan tabiat manusia. Liar itu maksudnya orang lari dengan tabiat dia yang macam begitu, begitu dekat lari orang menjauh. Tak suka. Misalnya apa? Seorang nabi punya penyakit menular, sehingga begitu dia datang mau berdakwah lah, ditengok ada penyakit di tubuhnya, lari orang, tak suka orang. Nah, makanya kalau macam beginilah seorang nabi dan rasul, cemana dia mau berdakwah di tengah-tengah umat, lari semua orang dari dia menjauh, karena jijik nengok penyakit itu. Nah, ini mustahil. Seorang rasul tidak sampai dia mempunyai tabiat yang tabiat itu membuat orang lain jadi liar, lari menjauh darinya. Diwahyukan kepadanya dengan syarat, mendapat wahyu dengan syariat. Maka yang tidak mendapatkan wahyu itu berarti bukan nabi. Nabi harus ada wahyu. Isinya apa? Syariat. Nah, isinya syariat. Undang-undang Allah, hukum-hukum Allah. Yang diamalkan dengan dia sekalipun tidak diperintahkan dia menyampaikannya. Nah, lalu syariat tadi diamalkan untuk pribadinya. Andai pun tidak diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada umat, itulah nabi. Tapi kalau diperintahkan untuk disampaikan wahyu tadi kepada umat, di samping dia nabi, dia juga rasul. Makanya umat itu tak punya, nabi nggak punya umat kalau dia nabi tidak rasul. Tapi kalau dia rasul, ada umatnya. Nabi Khidir alaihissalam. Siapa umatnya? Mana ada? Tapi dia nabi. Nah, bahkan diriwayatkan Nabi Khidir itu hingga hari ini masih hidup, masih ada. Itu ya. Dalam Quran dikisahkan macam mana Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa memandang syariat, Nabi Khidir memandang hakikat, maka nggak nyambung, tak sejalan. Aku nak bersama dengan, nggak bisa, kata Nabi Khidir. Kau nggak akan sabar bersama denganku. Enggak, aku bisa. Boleh. Tapi satu hal syaratnya kalau mau jalan sama aku, jangan kau tanya-tanya sesuatu yang ku bikin kecuali aku nanti menjelaskannya. Sanggup? Sanggup. Wah, mulailah. Dari mulai perahu dibocorin,
Apalah perahu bagus-bagus di rusak-rusak kayak gini. Janji tadi katanya nggak ada, nanya-nanya sebelum menjelaskan. Dia udah nanya. Oh iya ya, minta maaf. Dan sampai yang lebih fatal, dibunuh anak kecil sama Nabi Khidir. Hilang kali kesabaran, marah Nabi Musa alaihissalam. Apa dibunuh? Apa dosa dia? Apa salah dia? Tapi udah sepakat kita, jangan ditanya-tanya yang ku bikin, kecuali aku nanti belakangan menjelaskannya. Udahlah, udah 3 kali pula bertanya, udah habis masa untuk kita bersama. Aku jelaskan, nih perahu kenapa rusak. Ini perahu kalau nanti jalan di tengah laut ada perompak sana. Perompak tuh nengok kapal-kapal cantik suka dia. Jadi ku bikinlah rusak-rusak, ku lecet-lecetkan, bak jelek. Jadi tak selera perompak tuh tengok kapal nih kan lewat aman. Selamat. Anak ini maka ku bunuh. Allah ngasih ilmu sama aku. Pengetahuan bahwa anak ini kelak akan durhaka, akan maksiat, maka elok dia mati kecil supaya dia masuk surga, nggak sampai dewasa bikin maksiat sama Allah sehingga masuk neraka. Itu yang dikasih Allah sama aku, tak dikasih samamu. Tapi kau tak sabar, telah ada firaqul bainana, ini batas berpisahnya. Jadi ada riwayat yang menyebutkan Nabi Khidir itu gini hingga gini hari masih ada. Nah, rata-rata wali-wali Allah itu sebagian berjumpa sama Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan mereka dalam zikirnya selalu berfatihah kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nah, seperti itu. Cuma hati-hati, jangan nanti datang orang walaupun berjubah-jubah, lantas dia bilang akulah Khidir alaihissalam. Datang awak, Masya Allah, berarti wali lah aku udah jumpa sama Nabi Khidir. Rupanya bukan Nabi Khidir, setan yang datang. Astagfirullah, bukan waliullah rupanya, jadi wali setan. Nah, hati-hati, jangan nafsu, jangan nafsu, jangan nafsu. Hati-hati, setan-setan ini jangankan ngaku Nabi Khidir, ngaku Allah pun sanggup ya. Jadi hati-hati. Kemudian jam berapa nih kan? Astagfirullah, masih tahan ini? Oh iya, sedikit lagi lah kalau tahan. Jadi untuk Nabi hanya diamalkan buat dia, tidak diperintahkan supaya disampaikan kepada makhluk kepada manusia. Adapun Rasul seperti itu juga, bedanya tetapi diperintahkan dia menyampaikannya kepada manusia. Maka keluar dengan kata manusia, syarat Nabi itu kan manusia, maka keluar dengan kata manusia hewan-hewan yang lain. Maka harimau tidak bisa jadi Rasul Nabi ya. Dan kafir ya. Dan kafir orang yang berkata pada tiap-tiap umat itu ada nazirnya, pemberi peringatan, dengan makna bahwasanya pada tiap-tiap jamaah dari hewan-hewan itu ada rasul. Boleh nggak ada hewan-hewan pula punya rasul. Berarti ayam ada rasulnya, kambing ada rasulnya. Nggak boleh, kafir kalau dibilang seperti itu. Dan adapun firman Allah Ta'ala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, artinya tiap-tiap satu umat pun melainkan tiada lalu padanya nazir. Maka itu pada umat-umat yang dimaksud umat-umat manusia yang telah lalu, yang dulu. Bukan pula hewan pun ada juga nazirnya, rasulnya, bukan. Jadi umat-umat yang dulu.
Nah, seginilah dulu ya. Dia akan datang keluar dalam kata laki-laki perempuan. Maka perempuan tidak termasuk